Shalom Bapak Ibu Saudaraku dimanapun engkau berada saat ini. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Seluruh kehidupan kita mau datang bersaat teduh bersama-sama. Mari sepakat saat ini dimanapun engkau berada Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, di mana ada hati yang sungguh-sungguh bersepakat, Tuhan hadir. Dia menjamah hidupmu, Dia mengurapi hidupmu, bahkan Dia memberkati hidupmu. Yang percaya katakan amin. Mari bersama-sama tundukkan kepala, kita satu hati, kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami percaya itu bukan karena kuat dan hebat kami, bukan karena kemampuan kami, tapi kami memberkati itu semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu itu sempurna bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami rindu mengalami lawatan Tuhan. Kami rindu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tuhan urapi kami, jamah seluruh hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mau sambut Engkau Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku.
Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, amin, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Tuhan, pegang erat setiap tangan kami. Pimpin setiap langkah dalam hidup kami, Tuhan. Bawa kami kepada jalan-Mu yang hidup. Bawa setiap kami kepada jalan kebenaran-Mu. Di dalam jalan kebenaran-Mu ada kemenangan. Yes, Tuhan. Amin, amin, amin. Dimanapun Engkau berada saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang memegang setiap hidupmu. Biarkan Tuhan pegang, kendalikan hidupmu. Berserah penuh kepada Tuhan. Shanaralamah naralaba shandaralaba. Shanaralaba naralaba sharalaba ralaba ralaba. Tuhan, ini tangan kami, pegang tangan kami. Kami gak mau berjalan sendiri. Kami butuh pimpinan-Mu dalam hidup kami. Roh-Mu pimpin kami untuk terus berjalan di dalam hari kesehari kami, Tuhan. Kami butuh Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus memberiku kemenangan. Sama-sama katakan, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Amin. Yesus memberiku
memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami kemenangan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, ya Tuhan, Kau jamah kami, Kau rapi kami, Tuhan. Dimanapun kami berada, biarlah pengurapan-Mu Tuhan mengurapi setiap kami, ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau baik, Tuhan baik, Tuhan sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kami lewati Tuhan, apapun yang kami alami Tuhan, ajar kami untuk terus berkata Tuhan baik. Dan biarlah Tuhan kami tetap percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap percaya bahwa kami punya Tuhan yang sanggup menolong hidup kami. Kami tidak pernah berjalan sendiri, kami bersama dengan Tuhan, dan Tuhan bersama dengan kami. Tuhan pegang kendali hidup kami, Tuhan menolong hidup kami, Tuhan menjaga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yes Tuhan. Terima kasih untuk kuasa-Mu bagi kami. Kau berikan bagi setiap kami kuasa untuk mengalahkan setiap ketakutan dalam hidup kami. Untuk mengalahkan setiap kegelisahan dalam hidup kami. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa yang sempurna. Kami sungguh percaya bahwa kuasa Tuhan yang sempurna itu sanggup menolong hidup kami, memampukan setiap kami, melewati setiap apapun yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tak
saya juga tangannya terbuka menunggulah tak tersembunyi kuasa Allah tak tersembunyi kuasa Allah kalau lain ditolong saya juga. Mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan, katakan tangannya terbuka menunggulah tak tersembunyi kuasa Allah. Sama-sama katakan tak tersembunyi kuasa Allah kalau lain ditolong saya juga. Amin. Yes Lord Jesus. Juga tangan Tuhan terbuka, tangannya terbuka menunggulah tak tersembunyi kuasa Allah tak tersembunyi kuasa Allah ditolong. Oh saya juga tangannya terbuka menunggulah tak tersembunyi, tak tersembunyi kuasa Allah tak tersembunyi, tak tersembunyi kuasa Sebagai orang-orang yang Kau pilih Tuhan, kami Kau berikan hak istimewa untuk menjadi anak-anak Allah. Sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, Engkau tidak pernah menyembunyikan hal-hal yang tersembunyi bagi kami. Tetapi Engkau menyatakannya di dalam firman-Mu yang tegas dan lugas.
Ajar kami untuk masuk dan mengerti kehendak Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Supaya kami ketika kami menghadapi setiap kehidupan yang sulit, bahkan jalan buntu, kami tahu Tuhan selalu menolong kami dengan cara yang ajaib. Hari ini kami mendengar firman Tuhan. Kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Apa yang Kau kehendaki untuk kami kerjakan, biarlah kami mau mengerjakannya. Sebagai anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan. Pakai hamba-Mu yang bukan berarti apa-apa ini Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kuasai lidah bibir hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Dan juga untuk anak-anak-Mu yang saat ini mendengar dan melihat saat teduh, mendengar firman Tuhan di saat teduh ini Tuhan. Urapi pendengaran kami, hati kami, supaya firman tumbuh dan kami kerjakan firman sesuai dengan kehendak Engkau. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Luar biasa, kehidupan kita sungguh amat diberkati Tuhan. Tuhan selalu menyatakan hal yang ajaib dalam kehidupan kita. Itu selalu. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Apabila ada di antara kita yang kehilangan arah, kehilangan jalan, mari kita introspeksi diri, kita melihat kepada firman itu, kepada Yesus Kristus. Kita belajar meneliti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita memahaminya, sehingga kita mengerti bahwa hidup kita itu selalu bersama-sama dengan Tuhan. Ada cerita yang menarik yang saya pernah alami di waktu saya pertama kali masuk kota Surabaya di sini. Saya masuk ke kota Surabaya ini sekitar tahun 2008 yang lalu. Saya tidak mengenal daerah Surabaya. Saya mencoba karena saya tidak tahu area Surabaya, saya coba untuk berkeliling daerah Surabaya untuk mengenali jalan-jalan di Surabaya. Saya berangkat dari kos, saya naik sepeda motor. Karena saya tidak mengenal jalan Surabaya, yang terjadi adalah saya tersesat. Dalam benak saya mengingatkan, dalam hati saya, hati kecil saya, tanya dong supaya kamu bisa kembali ke tempat kos kamu. Tetapi saya memang sengaja tidak mau tanya, kenapa? Karena saya ingin coba untuk tahu sendiri jalan-jalan di Surabaya. Yang terjadi apa saudara? Yang terjadi adalah saya berangkat pagi waktu itu, saya ingat. Dengan kondisi BBM di motor saya itu full tank. Saya sampai kembali di kos malam hari dengan keadaan motor yang habis BBM-nya. Salah siapa? Salah sendiri. Karena saya tidak tanya orang kemana alamat yang harus saya tuju, yang harus saya tempuh. Nah, firman Tuhan pada hari ini adalah tentang malu bertanya, sesat di jalan. Kok bisa begitu? Iya, hal ini terjadi di antara murid-murid Yesus. Kok bisa? Padahal murid Yesus itu setiap hari mengikuti pelayanan Yesus kemanapun berada. Selalu diajak, selalu ikut serta Tuhan Yesus dimanapun Tuhan Yesus mengajar, mengadakan mujizat, berdoa, dan lain-lain. Para murid mengikuti setiap kegiatan yang Yesus kerjakan. Tapi kok ada ya istilah malu bertanya, sesat di jalan? Apa sih yang membuat murid-murid ini sesat di jalan? Kenapa? Karena dia malu bertanya. Kepada siapa? Tentunya pada Yesus. Nah, kondisi yang dialami oleh murid-murid ini kita lihat di dalam Markus pasal 9 ayat 30 sampai 32. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Tuhan Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan dibunuh dia. Dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Ayat 32, mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Ini yang saya katakan malu bertanya. Murid-murid
diajar oleh Tuhan Yesus. Dikatakan di ayat yang ke-30, 31 Tuhan Yesus sengaja mengajak para murid ini berjalan, berangkat dari situ melewati Galilea. Tanpa diketahui oleh orang lain. Kenapa? Kalau sampai perjalanan Tuhan Yesus dan murid-murid diketahui oleh orang lain, maka banyak orang berbondong-bondong mengikut Yesus. Untuk menikmati mujizat Yesus, untuk menikmati pengajaran Yesus Kristus. Nah, Tuhan Yesus punya waktu khusus kepada murid-murid untuk apa? Mengajar. Kita tidak asing dengan kata mengajar. Ya, setiap murid itu sudah sepatutnya selayak untuk diajar oleh seorang guru. Yesus sendiri ada yang disebut guru. Dia mengajar murid-murid, tapi ketika Tuhan mengajar tentang apa yang dikerjakannya kelak, yaitu dia akan mengalami penderitaan, dia akan diserahkan dalam tangan manusia, dia akan mati dibunuh, dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Ternyata murid-murid tidak memahami hal ini. Karena dijelaskan jelas mereka tidak mengerti perkataan itu di ayat yang ke-32, namun segan menanyakannya kepadanya. Di perikop sebelumnya, ada hal yang dialami murid-murid dinyatakan di dalam Alkitab, bahwa murid-murid ini dicap oleh Tuhan Yesus, diklaim oleh Tuhan Yesus bahwa, hei angkatan yang tidak percaya. Jadi begitu lama mengikut Tuhan Yesus, ada satu keadaan yang tidak bisa diatasi oleh murid-murid, yaitu ketika ada seorang anak yang kerasukan setan dan diserahkan kepada para murid. Murid-murid tidak bisa mengusir setan, lalu membawa kepada Yesus Kristus. Yesus menegur murid, hei angkatan yang kurang percaya, yang tidak percaya. Nah, yang kedua, murid-murid tidak belajar dari kesalahan di awal. Kekurangan percayanya ini tidak dipakai sebuah introspeksi diri, lalu dia belajar lebih mengenal lagi firman itu. Kenyataan yang terjadi ketika Tuhan mengambil waktu secara khusus pada murid-murid untuk mengajarnya, murid-murid ini juga tidak bisa ngerti apa yang disampaikan Tuhan. Tidak ngerti, tidak mau tanya. Berapa banyak kita yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak mengerti firman. Dalam firman Tuhan mengajarkan apa? Tentang kasih, tentang memberi, tentang melayani. Tapi orang hanya mengenal firman itu sebatas dia cuma didengar, tapi tidak dikerjakan. Orang yang tidak mengerjakan firman adalah orang yang tidak mengerti, seperti murid-murid. Makanya ketika Tuhan Yesus setelah mengajar, Tuhan Yesus mengalami penderitaan, bahkan Tuhan Yesus disalib, kemana para murid? Pergi meninggalkan dia. Karena apa? Tidak mengerti firman. Bahkan Petrus pun justru menyangkal Yesus banyak 3 kali. Ini membuktikan bahwa murid-murid tidak mengerti, memahami firman. Kenapa? Tidak mau bertanya kepada Yesus. Sampai dia mengenal firman yang sesungguhnya. Mengerti dan memahami firman apa yang dimaksudkan Tuhan kepada murid-murid. Ini ironis sekali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita sebagai orang-orang pilihan Allah, mari kita memiliki iman yang berwawasan. Bagaimana caranya? Kita harus meneliti firman Tuhan. Kita harus belajar firman Tuhan. Belajar dan mengerti firman Tuhan sehingga membuat iman kita berwawasan. Seperti Ezra, Nabi Ezra, dia meneliti, dia memiliki tekad untuk meneliti firman Tuhan. Sehingga dia memahami firman itu dan mengajar umat Tuhan. Mari kita sebagai anak-anak yang dipilih oleh Tuhan. Setelah kita dipanggil Tuhan, mari kita mau memberi diri untuk dimuridkan. Setelah kita dimuridkan, kita mengerti firman Tuhan. Mari kita memuridkan orang lain. Mari kita bawa Injil ini kepada orang lain. Supaya ketika kita mengerti, kita tidak disesatkan. Kita mengerti jalan keselamatan. Dan setelah kita mengerti jalan keselamatan, kita juga perlu mengajar orang lain untuk mengerti pula jalan keselamatan. Mari saya ajak saudara yang dikasih Tuhan. Teliti, belajar firman Tuhan. Apabila masih kita belum mengerti firman Tuhan yang kita baca, mari kita bertemu orang-orang yang
dianggap sebagai Bapak rohani kita, gembala kita. Datang, tanyakan firman Tuhan, apa yang dimaksudkan firman Tuhan untuk Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu akan diberi pengertian. Tuhan ingin kita semua memiliki iman yang berwawasan, memiliki pemahaman yang betul, mengenal Tuhan dan mengenal firman-Nya. Saya rindu berdoa untuk saudara. Bapa yang di dalam surga, kami tahu keterbatasan kami Tuhan, sebab kami manusia. Kami memiliki keterbatasan pendengaran, kami memiliki keterbatasan penglihatan, kami memiliki keterbatasan pengertian, keterbatasan hikmat. Tetapi Engkau tidak pernah menutup diri untuk kami datang kepadamu Tuhan, menanyakan, meminta hikmat yang dari Tuhan. Firman berkata, jika seorang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya, maka Tuhan akan menambahkan hikmat. Tuhan, kami rindu setiap orang-orang yang mendengar firman Tuhan malam pada hari ini. Kami memiliki pengertian yang benar akan Tuhan. Kami memiliki pengertian yang benar akan firman Tuhan, sehingga kami melakukan firman itu tepat seperti apa yang Tuhan mau. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, hiduplah menurut ketetapan perintah Tuhan serta melakukannya, maka Tuhan berjanji memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Setiap apa yang kau kerjakan Tuhan membuat berhasil. Tuhan buka tingkap-tingkap langit, surga mencurahkan berkat berlimpah-limpah atas engkau. Pintu-pintu berkat dari utara, selatan, timur, dan barat dibukakan atas engkau berlimpah-limpah. Berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat kekayaan Abraham, Ishak, dan Yakub dilimpahkan turun tercurah atas engkau berlimpah-limpah. Mulai hari ini sampai Maranatha, hingga Tuhan datang kali yang kedua. Diberkatilah engkau hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami ada di Spasio Tower, lantai 6. Jam 7:30 dan jam 10 pagi kami ada ibadah raya. Kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir, datang ke tempat ini untuk menikmati lawatan Tuhan. Dan di dalam persekutuan kami, gereja kami rindu saling mendukung, mendoakan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu memiliki pergumulan doa, kami ada hotline di bawah ini yang bisa Bapak Ibu hubungi. Bapak Ibu bisa telepon, bisa hubungi nomor WA yang di bawah ini. Dan kami dari tim GBC West Spasio akan melayani Bapak Ibu dan mendoakan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong kita. Shalom.